Dua kapal berbendera Singapura kedapatan menyedot pasir laut secara ilegal di wilayah perairan Batam, Kepulauan Riau. Ini menjadi peringatan pada pemerintah untuk memperketat pengawasan terutama di wilayah perbatasan. Dan untuk membahas hal itu, pemirsa, kita terhubung dengan juru bicara Kementerian Kelautan dan Perikanan, Wahyu Muryadi. Selamat pagi, Pak Wahyu. Seperti apa update penyedotan pasir laut ilegal yang diduga dilakukan oleh kapal Singapura ini? Ya, terima kasih. Selamat pagi Febrian dan Valerie. Jadi update dari kapal tersebut, mungkin sedikit saya beritahukan bahwa soal bendera, itu memang ada dua bendera negara ya. Satu bendera Singapura seperti yang Anda tampilkan dalam video tersebut. Yang kedua lagi bendera Malaysia. Ya, tapi setelah kami selidiki lebih jauh, ternyata itu milik dari perusahaan di Johor, ya. Jadi milik dari perusahaan di Johor, Malaysia, yang akan mengirimkan pasir laut yang sudah disedot tersebut ke Singapura. Jadi negara tujuannya ke Singapura. Mereka tertangkap basah dalam satu perjalanan kebetulan rombongan Menteri Kelautan Perikanan Pak Sakti Wahyu Trenggono dalam perjalanan dari Laut Batam mau menuju ke Pulau Nipa, pulau terluar kita yang tidak jauh dari Singapura tersebut, memergoki ada dredger atau kapal pasir laut yang besarnya perkiraan kami sekitar antara 8.500 sampai dengan 12.000 gross ton yang mengangkut kapal itu namanya adalah, saya juga sedikit koreksi, namanya Yang Zheng 6 dan juga Zhousun 9. Itu kapal made in China memang, tapi dipunyai oleh perusahaan di Johor, Malaysia. Tujuannya mau ke Singapura. Nah, kami kebetulan menangkap mereka dan menginterogasi, menyelidiki, menginterogasi kaptennya. Salah satu nakodanya itu dari Indonesia, orang Semarang, yang mengatakan bahwa memang mereka melakukan pengerukan ini, rupanya dalam grup ini ada 10 kapal. Ya, jadi selain yang kami tangkap secara kebetulan di Laut Batam itu, ada juga satu kapal yang lainnya yang ada di Karimun. Jadi kami tangkap 2 kapal yang masing-masing membawa sekitar 10.000 meter kubik dari pasir laut yang menurut mereka dalam satu pengembangan diambil di perbatasan dengan wilayah Indonesia. Tapi menurut hasil penyelidikan itu adalah modus saja. Memang mereka berdiri posisinya itu di koordinat yang berbatasan dengan wilayah laut Indonesia. Tapi kemudian selangnya atau belalainya yang untuk mengisap pasir laut itu diarahkan ke daratan atau laut, pasir laut di wilayah Indonesia. Jadi itu begitulah perkembangannya, dan mereka sementara kami tahan dan masih dalam proses untuk penyelidikan lebih lanjut. Demikian Valerie dan Febrian. Ya, Pak Wahyu, untuk pengerukan dari pasir ilegal ini apakah bisa dihubungkan dengan adanya izin ekspor pasir sedimen baru-baru ini? Ya, nggak ada hubungannya, karena sejauh ini kami kan memang belum pernah memberikan atau menerbitkan atau mengeluarkan izin untuk pengambilan pasir laut dari hasil sedimentasi. Itu jauh berbeda. Jadi mereka itu melakukan, jadi ternyata dari sini membuktikan bahwa diam-diam pasir laut kita ini diambil secara ilegal ya oleh kapal-kapal asing, dan untuk kemudian dikirimkan ke negara asing yang kita tentu saja tidak mendapatkan apapun juga. Jadi kita tentu saja sangat dirugikan dong. Anda bayangkan kalau pasir itu sekali sedot, ya kapal tersebut, dredger tersebut itu
dalam waktu 9 jam itu udah kelar itu untuk 10.000 meter kubik pasir. Dan itu dilakukan dalam satu trip itu 3 hari. Ya, satu trip dari Singapura ke Malaysia itu dari Malaysia ke Singapura itu 3 hari. Dan itu sebulan ya berarti kira-kira kalau sebulan ya berarti 10 kali. Kalikan saja. Kalau mereka misalnya punya lebih dari 2 kapal. Ya kan? Pengakuannya kan punya ada 10 kapal dalam grup ini. Kalikan aja berapa gitu. 10 kapal temuan KKP ini sudah berapa lama mengeruk pasir ilegal di Indonesia? Ya, kami tidak tahu persis. Jadi karena memang selama ini kan memang dilarang yang namanya pengerukan, penyedotan, pengisapan pasir laut kita, apalagi untuk kemudian untuk keperluan ekspor ke luar negeri itu masih dilarang. Jadi yang akan diperbolehkan menurut peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2023 itu adalah pembersihan hasil dari sedimentasi di laut. Nah, ini agak berbeda dengan pengambilan pasir laut yang sembarangan secara ilegal yang jelas merugikan negara. Nah, ini memang jadi hikmahnya adalah tampak sekali perlunya kita memang mengatur pengambilan dari sedimentasi di laut kita ini untuk kepentingan negara, untuk mendapatkan penerimaan negara, tentu saja dengan prinsip tidak boleh merusak ekologi laut kita atau merusak biota laut kita. Demikian. Baik Pak Wahyu, sebenarnya bagaimana sih pengawasan terkait dengan pasir laut di perbatasan untuk mencegah hal serupa ini terulang kembali? Ya, dengan kegiatan tersebut, Kementerian Kelautan Perikanan dari dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan Perikanan, itu kan kebetulan juga sudah membentuk, sudah ada Polsus Kelautannya dengan armada yang boleh dibilang masih minim, dengan anggaran yang juga masih minim. Ini akan memaksimalkan peran mereka untuk mengawasi wilayah-wilayah perbatasan, khususnya wilayah yang sangat potensial untuk dipakai sebagai jalur pengangkutan sumber daya kelautan dan perikanan kita, termasuk atau terutama pasir laut ini, yaitu di Kepulauan Riau, di Natuna dan wilayah-wilayah lain yang kira-kira menjadi lalu lintas yang paling strategis untuk pengambilan ini. Jadi kami akan memperkuat armada dan tidak bisa Kementerian Kelautan Perikanan itu berdiri sendiri untuk melakukan kegiatan ini, untuk melakukan operasi ini, tapi tentu saja sangat membutuhkan koordinasi dan bantuan dengan TNI AL, dengan Polair, ya, dengan Bakamla dan bahkan dengan BIN untuk melakukan katakanlah operasi bersama. Demikian. Kita harapkan ini bisa menjadi pelajaran dan juga tidak ada lagi pengerukan pasir ilegal di wilayah Indonesia. Terima kasih. Juru bicara Kementerian Kelautan dan Perikanan Wahyu Muryadi sudah bergabung bersama kami dalam Metro Pagi Prime Time. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.